Pemirsa, tim gabungan BNN Provinsi Lampung dan Satuan Patroli Jalan Raya Polda Lampung menggagalkan penyelundupan sabu seberat 15 kg di ruas tol Terbanggi Besar Pematang Panggang, Kayu Agung. Dua tersangka asal Aceh diamankan untuk diproses hukum. Selamat pagi, kemudian izin melaporkan gabungan Patroli Induk 4 dan Induk 5 tol Terpegah. Terdengar suara tembakan peringatan beberapa kali saat belasan petugas menyergap mobil yang dikendarai oleh dua orang pelaku. Arus lalu lintas sempat ditutup sementara untuk mengamankan barang bukti dan tersangka. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 15 bungkus sabu seberat 15 kg di dalam kendaraan. Dua tersangka asal Aceh di dalam mobil langsung diamankan untuk proses hukum. Operasi ini pengembangan informasi terkait adanya pengiriman narkoba ke Provinsi Lampung. Tim gabungan mulai bergerak di sepanjang tol untuk melakukan penyergapan. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan memperlambat arus kendaraan di sekitar Simpang Susun, gerbang tol Simpang Pematang. Target operasi, sebuah minibus hitam yang dikemudikan dua pelaku. Sehingga alhamdulillah bersama BNPB dan PJR Lalu Lintas Polda Lampung bisa melakukan penangkapan. Itu saja. Kalau untuk prosesnya seperti apa? Rekayasa itu memang upaya buat menangkap ya? Ya betul, itu yang dilakukan. Sudah ada informasi awal ya? Betul, sudah ada informasi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu untuk. Artinya kalau untuk proses penyidikan di BNN ya Bu ya? Betul, untuk. Saat itu yang diamankan berapa orang Bu? Nah, untuk sementara itu 2 orang. Ungkapan ini merupakan bagian dari upaya pengamanan menjelang operasi ketupat Krakatau 2025 untuk memastikan jalur transportasi tetap aman dari peredaran narkotika. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Dua oknum LSM menganiaya dan menusuk Satpam SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Penganiayaan ini dipicu karena dua oknum LSM ini tidak terima ditegur kedua korban karena berlaku tidak sopan dan tidak mau mengisi buku tamu. Inilah detik-detik saat dua oknum LSM terlibat cekcok dengan dua orang Satpam SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah terlibat cekcok, dua orang oknum LSM tiba-tiba saja memukul salah satu korban, hingga akhirnya baku hantam antara dua oknum LSM dan Satpam sekolah pun pecah. Di tengah keributan, satu oknum LSM kemudian menusuk Satpam bernama Kardiono hingga tersungkur. Sedangkan oknum LSM lainnya memukul Sunarto dengan helm. Melihat korban tersungkur bersimbah darah, kedua oknum LSM kemudian pergi meninggalkan sekolah dengan menggunakan sepeda motor berboncengan. Penusukan dipicu dua oknum LSM tidak terima ditegur kedua korban lantaran tidak sopan dan tak mau mengisi buku tamu. Kedatangan kedua oknum LSM ke sekolah bukan untuk meminta THR, melainkan ingin menanyakan jawaban atas surat somasi yang mereka kirimkan 1 pekan sebelumnya. Pihak sekolah pun mengaku kebingungan dengan surat somasi yang mereka kirimkan lantaran berisi tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Yang surat yang dilayangkan itu sebenarnya surat apa gitu Pak? Ya, lucu ya suratnya gitu ya. Sebenarnya kalau mau diskusi panjang dengan si LSM Gerhana itu lucu sih suratnya. Somasi terkait dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi gitu. Sebenarnya mau konfirmasi kami juga ini salah surat kayaknya gitu ya. Pertama itu somasinya. Yang kedua, alamat sekolah kita beda. Seharusnya alamat sekolah kita Perum Taman Argo Subur. Ini SMK Negeri 9 Jalan Raya Serang, kilometer sekian. Kan Jalan Serang itu bukan sekolah kami kali gitu. Tadinya mau ke itu kalau misalnya terjadi pembicaraan gitu ya. Karena tidak terjadi pembicaraan, jadi tidak mengarah ke sana waktu ketemu dengan teman-teman di LSM itu. Saat ini polisi mengejar kedua pelaku pengeroyokan berujung penusukan terhadap dua orang satpam sekolah tersebut. Ya, betul. Pelaku sedang dilakukan pencarian oleh tim gabungan ya dari Polres maupun Polsek Cisoka. Ada berapa orang itu pelaku Pak? Kalau dari hasil bukti-bukti dan petunjuk yang ada di TKP, sementara adanya oknum LSM yang menanyakan terkait anggaran dana BOS. Kedua korban penganiayaan hingga saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Tangerang. Kondisi kedua korban pun sudah mulai membaik. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.